Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Malika Nailun Salsabila dari Program Studi Psikologi Islam. Kali ini kita akan belajar tentang tes psikologi proyektif yang di dalamnya ada EPPS dan juga SSCT. Apa sih tes proyektif itu? Jadi, tes proyektif merupakan suatu alat tes psikologi yang memungkinkan untuk mengungkapkan motif, nilai, dan keadaan emosi atau need yang sukar diungkapkan dalam situasi wajar dengan cara individu memproyeksikan pribadinya melalui objek di luar individu. Dalam tes proyeksi, bila subjek dihadapkan pada materi atau stimulus yang sifatnya ambigu, kemudian subjek diminta untuk memberi respon terhadap stimulus tersebut. Subjek akan memberi respon dengan cara memproyeksikan dorongan-dorongan yang ada pada dirinya dalam perbuatan yang biasanya melalui koreksi atau kerjasama dengan tuntutan-tuntutan yang bersifat eksternal. Tes proyektif ini merupakan alat ukur psikologi yang berakar dari teori psikoanalisis. Dikembangkan untuk menggali aspek kepribadian, perasaan, dan dorongan tidak sadar pada setiap individu. Dalam tes proyektif psikologi ini ada yang namanya EPPS atau Edward Personal Preference Schedule. EPPS dilandasi gagasan bahwa manusia mempunyai berbagai kebutuhan psikologis yang mempunyai kemungkinan tersembunyi. Murray dalam teorinya mengklasifikasikan banyak kebutuhan manusia. Lalu Edward kemudian mengambil gagasan itu dan merancang alat ukur untuk melihat kebutuhan mana yang paling menonjol dalam diri seseorang. Tujuan dari tes EPPS ini bukan untuk mengukur kecerdasan atau kemampuan, melainkan untuk mendeteksi preferensi psikologi, apa yang ada atau yang mendorong seseorang terkait dengan kebutuhan mereka. Misalnya, apakah seseorang lebih punya kebutuhan untuk berprestasi, atau lebih mengutamakan hubungan sosial, atau bahkan ingin kebebasan dalam bekerja. Aspek atau dimensi yang diukur dalam tes EPPS ini ada 15 kebutuhan psikologis. Beberapa di antaranya ada achievement atau prestasi, yaitu keinginan untuk berhasil dan menunjukkan kemampuan hasil prestasi terbaiknya. Selanjutnya ada afiliasi, yaitu kebutuhan untuk bersosialisasi dan diterima dalam kelompok. Selanjutnya ada otonomi, di mana keinginan untuk bebas dan membuat keputusan sendiri. Selanjutnya ada dominan. Dominan ini keinginan memimpin atau mempengaruhi. Selanjutnya ada pengasuhan. Pengasuhan ini memiliki arti dorongan merawat dan membantu orang lain. Selanjutnya ada perubahan. Perubahan ini merupakan kebutuhan akan variasi dan juga pengalaman baru. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada SSCT. SSCT ini termasuk jenis tes proyektif yang sangat menarik untuk kita bahas. Sebelum SSCT dibuat, sudah ada beberapa tes yang menggunakan metode melengkapi kalimat untuk memahami kepribadian seseorang. Contohnya RHJB, SSICT, dan masih banyak lagi. Nah, dari tes-tes tersebut barulah muncul yang namanya SSCT yang disusun oleh Anne Sachs dan Sidney Levy. SSCT dibuat untuk membantu psikologi memahami isi pikiran, perasaan, dan konflik batin seseorang, terutama dalam konteks klinis atau konseling. Melalui jawaban spontan, psikologi bisa mengintip apa yang sedang dirahasiakan atau dipikirkan seseorang, tanpa harus ditanya langsung. Salah satu kelebihan SSCT ini adalah kemampuan mengungkapkan konflik batin, tekanan emosional, dan bagaimana seseorang berusaha menyesuaikan diri tanpa harus ditanya secara langsung. Karena itu, SSCT sangat bermanfaat sebagai langkah awal dalam asesmen psikologi, baik di bidang klinis, konseling, maupun terapi.
Tujuan tes SSCT. Yang pertama, menggali sikap, perasaan, dan pandangan seseorang terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Yang kedua, mengidentifikasi konflik batin, tekanan emosional, dan cara seseorang menyesuaikan diri. Yang ketiga, memberikan gambaran awal tentang kondisi psikologis individu secara tidak langsung. Dan yang keempat, digunakan dalam asesmen klinis, konseling, maupun intervensi psikologis awal. Adapun aspek kepribadian yang diukur dalam SSCT mencangkup berbagai dimensi penting dalam kehidupan seseorang, seperti hubungan dengan orang tua, relasi dengan lawan jenis, pandangan terhadap diri sendiri, interaksi sosial dan lingkungan, cara memandang masa depan, kemampuan beradaptasi terhadap realitas, serta respon terhadap tekanan, konflik, dan nilai-nilai pribadi. Etika dalam penggunaan tes psikologi. Dalam penggunaan tes psikologi, etika sangat penting untuk dijaga agar hasil tes benar-benar valid dan bermanfaat bagi peserta. Yang pertama, kita tidak boleh menyebarkan stimulus atau soal asli dari tes ke publik karena bisa merusak keaslian dan efektivitas tes tersebut. Selain itu, dalam data dan hasil tes harus dijaga kerahasiaannya dengan baik. Hanya pihak yang berwenang dan peserta yang boleh mengakses informasi tersebut. Penggunaan hasil tes juga harus jelas tujuannya, misalnya untuk konseling, seleksi kerja, atau pengembangan diri, bukan untuk hal yang merugikan peserta. Interpretasi hasil tes harus dilakukan secara profesional dan hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Peserta juga harus mendapatkan penjelasan yang cukup sebelum mengikuti tes, agar mereka mengerti apa yang akan dilakukan dan setuju secara sadar. Biasanya sebelum itu peserta akan diberikan informed consent. Yang terakhir, tes psikologi harus digunakan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan lisensi untuk memastikan proses berjalan sesuai standar dan etika yang berlaku. Dengan menjaga hal-hal ini, tes psikologi bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk memahami dan membantu seseorang dengan cara yang bertanggung jawab. Lalu, refleksi pribadi diri saya terkait dengan manfaat tes proyektif dalam memahami kepribadian. Menurut saya, tes proyektif ini memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mengungkapkan isi pikirannya dengan cara yang lebih natural dan spontan. Melalui tes ini, sisi kepribadian yang mungkin selama ini tersembunyi bisa terlihat dengan jelas, baik bagi individu itu sendiri maupun bagi psikolog yang membantu. Karena menurut saya dalam tes ini tidak ada jawaban benar atau salah. Hasil tes menjadi lebih kaya dan bermakna. Bukan sekedar angka atau skor saja yang ada dalam tes proyeksi EPPS dan juga SSCT ini. Hal ini sangat membantu psikolog memahami bagaimana seseorang memandang dirinya dari dunia luar dan sekitarnya, sehingga intervensi atau pendekatan yang diberikan bisa lebih tepat dan personal. Selain itu, tes proyektif sangat berguna untuk menggali konflik batin, ketakutan, dan harapan yang seringkali sulit diungkapkan secara langsung. Dengan memahami hal-hal tersebut, kita bisa menjadi lebih peka terhadap kerumitan emosi dan kepribadian manusia. Menurut saya, tes proyektif ini memberikan manfaat besar dalam proses pengembangan diri dan menjaga kesehatan mental secara menyeluruh. Untuk referensinya, saya mengambil dari buku dan juga jurnal ilmiah yang sudah saya cantumkan. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!